Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Haryani. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Pasaman Barat, Angkatan 3, Golongan 3, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai rangkuman materi Smart ASN dan Manajemen ASN. Yang pertama, latar belakang. Adanya transformasi digital menyebabkan berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju dunia tanpa batas, yakni dunia digital. Gegap gempita inovasi teknologi yang terus berkembang harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita dituntut untuk masuk dan mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia digital atau sering disebut dengan istilah mendadak digital. Kondisi mendadak digital ini telah mengguncang ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat dunia. Teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan di zaman modern ini. Manusia menggunakannya untuk memfasilitasi yang fungsinya hampir semua tentang kehidupan saat ini. Setiap organisasi dalam suatu instansi juga dituntut untuk mengaplikasikan teknologi informasi dalam proses bisnisnya sebagai bentuk upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Smart ASN merupakan istilah yang merujuk pada pengimplementasian IT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Pegawai saat ini dituntut untuk memiliki kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, literasi digital. Literasi digital menekankan pada kecakapan pengguna media digital di mana kita dituntut untuk tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Terdapat 4 kerangka literasi digital, yaitu digital skill, yakni mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem operasi digital. Yang kedua, digital culture, yaitu membaca atau menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan. Selanjutnya, digital ethics, yaitu menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Selanjutnya, digital safety, yakni mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi keamanan digital. Selanjutnya, aman bermedia digital. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Yang pertama, kognitif, yaitu memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital lunak maupun keras, maupun terhadap identitas digital dan data diri. Yang kedua, afektif, yaitu empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Yang ketiga, konatif atau behavioral, yaitu langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital meliputi hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa nyaman. Hak harus diiringi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab digital meliputi menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan dan moral publik. Selanjutnya, proteksi perangkat. Melakukan proteksi perangkat digital bertujuan agar perangkat digital yang kita gunakan tidak disalahgunakan oleh orang lain, karena perangkat digital yang kita miliki saat ini menjadi kunci untuk berbagai aktivitas digital. Proteksi perangkat keras dapat dilakukan dengan cara memasang kata sandi, fingerprint, authentication, dan face authentication. Proteksi perangkat lunak dapat dilakukan dengan cara Find My Device, backup data, antivirus, enkripsi full disk, dan shredder. Selanjutnya, manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pegawai aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara terdiri dari PNS dan PPPK. Pegawai negeri sipil atau PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK
PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Hak dan kewajiban ASN. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Hak PNS dan PPK yang diatur dalam Undang-Undang ASN yaitu, yang pertama hak, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara itu, kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, dan seterusnya. Selanjutnya, Kode Etik ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN senantiasa melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, serta melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya, sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya, tujuan sistem merit. Sistem merit bagi organisasi bertujuan untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya. Sementara bagi pegawai, sistem merit bertujuan untuk menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Baik, demikianlah pemaparan saya mengenai materi Smart ASN dan Manajemen ASN. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan atau kekhilafan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.